Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahyi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, kita melanjutkan pembacaan Fiqhul Jamaah, kitab Fiqhul Jamaah, yaitu Fiqhul Jamaah wal Jam'iyah, fikih keorganisasian, al-ijtima'iyyati wa siyasiyati wa diniyati, baik itu dari segi organisasi sosial, politik maupun keagamaan. Terakhir kita sudah membahas soal organisasi keislaman, ya. Organisasi keislaman itu pandangan Islam seperti apa, ya. Diterangkan di sini bahwa organisasi itu ya wasilah itu perantara, wasilah itu alat, ya. Jadi ketika tujuannya adalah kebaikan, maka alat itu juga merupakan kebaikan. Sarana yang digunakan itu juga sarana kebaikan. Itu ya. Organisasi juga demikian. Ketika organisasi digunakan untuk li'a'la'i kalimatillah, menjunjung tinggi kalimat Allah, la'izzatil Islam wal muslimin, untuk kemuliaan Islam dan umat Islam, maka berorganisasi itu juga suatu keharusan. Sudah diterangkan kemarin dasar-dasar ayatnya maupun hadisnya. Bahkan para nabi yang sangat hebat, para nabi itu sempurna enggak? Sempurna, ya. Itu pun tetap disuruh atau diperintahkan oleh Allah untuk mengorganisir langkah perjuangannya. Lihat kisahnya Nabi Musa yang meminta bantuan agar dijadikan agar Nabi Harun diperbantukan, lalu Nabi Isa dengan Hawariyun dan seterusnya, ya. Dan kemarin kita sudah bahas tentang program-program, ya, atau agenda-agenda organisasi keislaman itu apa saja, gitu ya, yaitu kegiatan-kegiatan sosial, lalu kemudian mengembangkan sumber daya manusia, meningkatkan taraf kualitas pendidikan, baik itu pendidikan agama maupun pendidikan umum, ya. Kemarin sudah diterangkan bahwa termasuk ilmu-ilmu yang, jadi sebetulnya nggak ada dikotomi dalam Islam itu terhadap keilmuan. Semua ilmu itu wajib. Hanya ada yang sifatnya fardu ain, ada yang sifatnya apa? Fardu kifayah. Fardu ain ini misalnya apa? Fardu ain itu adalah misalnya ilmu mempelajari tata cara sholat. Itu fardu ain. Semua orang Islam harus mengetahui ilmu itu. Ilmu tentang akidah itu fardu ain. Semua orang harus ngerti bahwa Tuhannya itu Allah, ya, nabinya Nabi Muhammad dan seterusnya. Ada hukum mandi besar misalnya, itu fardu ain. Nah, ilmu-ilmu yang lain itu sifatnya fardu kifayah. Misalnya ilmu komputer, ya, AI misalnya. Ya tidak harus semua orang Islam mempelajari itu. Kayak kita mungkin nggak mempelajari itu. Kita fokusnya belajar agama. Tapi harus ada di antara umat Islam ini yang mempelajari hal tersebut. Ilmu kedokteran misalnya. Itu harus ada. Ya. Ilmu apa lagi misalnya? Ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu astronomi, ilmu penerbangan, ya, ilmu apapun, ya, yang sifatnya adalah untuk kemaslahatan hidup manusia, itu hukumnya fardu kifayah, ya. Gitu.
Ada ilmu-ilmu yang haram ya, tentu saja ilmu cara judi biar menang, itu hukumnya haram. Misalnya. Lalu yaitu salah satu beberapa fungsi tentang organisasi. Kemudian memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu juga kewajiban organisasi. Lalu kemudian eh, amar ma'ruf nahi mungkar itu juga kewajiban organisasi. Meskipun kemarin sudah dibahas bahwa ada caranya, ada pembagiannya. Tidak semua orang, yang semua orang bisa lakukan adalah amar ma'ruf nahi mungkar menggunakan lisan, ya. Seruan moral, himbauan, nasihat, itu amar ma'ruf nahi mungkar yang harus dilakukan oleh semua orang. Dan yang bawahnya lagi yaitu ingkar bil qalbi. Ini hal yang paling minimal. Sekarang di lingkungan kita ini banyak kemaksiatan nggak? Banyak pelanggaran terhadap syariat kan? Ya, banyak ya. Kita melihat di sekitar kita misalnya banyak orang tidak menutup aurat. Kemungkaran apa tidak? Kemungkaran. Banyak orang yang korupsi. Kemungkaran apa tidak? Kemungkaran. Banyak orang yang apa namanya judi online. Kemungkaran. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah mampu nggak atau nggak usah judi online, pinjaman online itu hukumnya apa? Haram hukumnya. Dan pinjol ini sudah jadi problem sosial yang luar biasa. Jangan sampai kena pinjol, jerat pinjol. Kita dan lingkungan kita dan kita harus ngingetin orang bahwa pinjol itu hukumnya haram. Itu adalah sesuatu yang ada di sekitar kita. Bisa nggak kita mencegah itu sekarang? Kita punya kemampuan nggak? Syukur kalau punya kemampuan. Tapi seandainya kita tidak punya kemampuan, minimalnya apa? Hah? Ingkar bil qalbi. Paling minimal adalah kita tidak mengakui bahwa perbuatan itu boleh. Misalnya tadi, ada orang pacaran di sekitar kita. Kita nggak mampu mencegah. Orang pacaran sudah sangat lumrah di mana-mana. Kalau kita misalnya duduk di suatu warung kopi isinya orang pacaran. Dan mungkin kita nggak bisa mencegah itu. Dan banyak kemaksiatan kita nggak bisa mencegah itu. Nah, batas minim, misalnya lihat MBG yang isinya korupsi semua. Ya. Bisa nggak kita mencegah? Nggak bisa. Minimalnya apa? Kita mengingkari dan tetap yakin dalam hati kita bahwa perbuatan itu terlarang. Itu adalah batas minimal. Jangan sampai kita menormalisasi. Salah, di negara ini semua korupsi, nggak apa-apa. Nggak boleh begitu. Ya. Nggak boleh begitu. Minimalnya adalah ingkar bil qalbi. Nah, itu bil lisan, bil qalbi itu bisa dilakukan oleh semua orang. Yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang adalah bil yad, dengan kekuasaan. Ya. Kemarin sudah kita bahas, ada ulama yang melarang secara total, ada ulama yang membagi. Apabila dengan tangan itu tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar, maka boleh. Itu. Misalnya mencegah orang berkelahi. Nggak apa-apa kalau ada orang berkelahi, kita larai menggunakan tangan kita, itu tidak apa-apa. Nah, tapi dalam kasus yang lain, misalnya tadi misalnya ada apa namanya korupsi misalnya, nggak bisa kita menggunakan menghakimi sendiri ya perbuatan itu. Misalnya tahu korupsi, misalnya tahu MBG dikorupsi, ada supir MBG ngantar menu MBG-nya lele mentah sama kelapa satu butir itu, wah langsung dipukul kamu korupsi ya, nggak boleh kayak gitu. Ya paham ya maksudnya ya. Jadi nahi mungkar itu ada tingkatannya. Kamu kalau mau nahi mungkar yang
dibenarkan oleh agama dan dibenarkan oleh negara, ya menjadi polisi. Jadi polisi boleh, jadi Satpol PP boleh, jadi apa lagi? Jaksa boleh, jadi hakim boleh. Itu semuanya nahi mungkar semua. Nah, lalu kemudian eh, catatannya lagi yaitu di halaman 38. Wala yajuzu istikhdamul unfi wal inqilabi wal irhabi liqamatil mujtama'il islami wa daulatil islamiyati. Tidak boleh hukumnya menggunakan kekerasan, terorisme maupun kudeta untuk perjuangan mewujudkan nilai-nilai keislaman atau mendirikan negara Islam. Ya, hukumnya tidak boleh. Bagaimanapun penggunaan kekerasan itu dilarang. Apalagi kekerasan digunakan oleh non-negara. Kita ini kan namanya bukan pemerintah, sehingga tidak boleh. Jadi beda lagi kalau pemerintah. Pemerintah selama ada undang-undangnya, maka boleh menggunakan kekerasan itu diperbolehkan. Selama ada batas hukumnya ya. Selama masih dalam batas hukum ada mandatnya. Misalnya gini, ada bandar narkoba, dia punya senjata api. Boleh nggak pemerintah menghadapinya dengan kekerasan? Hah? Boleh. Dilakukan oleh pemerintah. Tapi kalau orang biasa, masyarakat biasa, itu perjuangan menggunakan kekerasan itu tidak boleh. Karena apa? Karena yang namanya terorisme, kekerasan, anarkisme itu pasti akan menimbulkan gangguan stabilitas keamanan masyarakat, bahkan pertumpahan darah. Dan itu bertentangan dengan prinsip dakwah yang tadarruj. Dakwah itu kan proses. Ya. Dakwah itu proses. Makanya diterangkan di sini bahwa apa namanya? Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi, yaitu wa yatahaddatsu an marahilid da'wah marahilid da'wati sallallahu alaihi wasallam al-mamlu'ati bi rahmatil qalbi wa syafaqatin nasi saliman sadruhu minal ghilli wal hifdi. Jadi seperti perjalanan dakwah Nabi yang dipenuhi dengan rasa kasih sayang. Yang jadi persoalan sekarang itu adalah literatur kita tentang dakwah Nabi yang penuh dengan kasih sayang itu masih sangat sedikit. Padahal saya pernah sampaikan kalian bahwa ada sejarawan yang menghitung. Ternyata jumlah perangnya Nabi itu hanya 1% dari bagian kehidupannya Nabi. Karena Nabi itu menjadi Rasul itu selama 23 tahun. Di Mekahnya 13 tahun, di Madinahnya 10 tahun. 23 tahun itu kalau dihitung hari itu 8.000 hari. 8.000 hari itu dihitung perangnya Nabi itu ternyata hanya 80 hari. Sudah menghitung hari persiapan perangnya. Artinya 8.000 banding 80 itu hanya 1%. Nabi ini sebenarnya perang hanya 1% dalam kehidupannya sebagai Rasul. Tapi terlanjur kita ini dididik bahwa hidupnya Nabi itu perang. Isinya dalam buku-buku sejarah kita itu isinya perangnya Nabi. Jarang kita mendapatkan kisah teladan akhlaknya Nabi. Padahal itu faktor yang dominan dalam kesuksesan dakwahnya Nabi. Itu yang jadi PR sekarang adalah bagaimana menggali 99% dari perjalanan hidup Nabi yang hilang dari pengetahuan kita. Kenapa bisa begitu? Wajar sebenarnya. Karena orang Arab dulu itu suka sekali mencatat sejarahnya, sejarah mereka itu mencatat sejarah peperangannya. Bahkan
para sejarawan awal dalam sejarah Islam itu menulis sejarah hidupnya Nabi itu dengan judul As-Siyar wal Maghazi. Siyar itu artinya adalah syariah, rombongan peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi, dan Maghazi itu ghazwah, perang yang diikuti oleh Nabi. Jadi yang dicatat memang perang. Yang lainnya mungkin tahu, generasi awal tahu, tapi diingat, sebatas diingat, tidak dituliskan atau bagaimana ya. Sedangkan yang sampai kepada kita adalah sejarah tentang peperangannya. Akhirnya yang timbul adalah kesalahpahaman di internal umat Islam, apalagi di luar Islam. Orang luar Islam kalau menggambarkan Nabi apa? Orang yang bikin karikaturnya Nabi itu yang digambarkan apa? Nabi pakai sorbannya isinya bom, gitu ya, isinya peluru. Orang nggak tahu akhlaknya Nabi. Orang luar, jangankan orang luar, kita yang orang Islam pun mungkin hanya berapa persen yang kita ketahui tentang akhlaknya Nabi. Apalagi orang, ketika tercetus nama Nabi Muhammad, mungkin yang terbesit adalah peperangannya. Oh, Nabi ini perang. Ya sayanglah, banyak distorsi sejarah, penyimpangan-penyimpangan sejarah. Oh, Nabi ini istrinya banyak. Oh, Nabi ini menikahi anak kecil. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diluruskan di luar narasi-narasi yang berkembang sekarang ini. Banyak sekali kisah-kisah teladan Nabi yang seharusnya bisa digali, yang menunjukkan betapa luhurnya, tingginya akhlaknya Nabi. Kalau Nabi itu begitu buruk yang digambarkan oleh orang Barat, ya, Nabi nggak akan berhasil dalam perjuangan dakwah. Sekarang Nabi itu lahir di Mekah, di situasi latar belakang masyarakat yang sangat tidak berperadaban, sampai akhirnya dan Nabi Muhammad itu kan bukan siapa-siapa awalnya, ya. Bukan anaknya seorang raja, bukan anaknya tokoh pimpinan dan seterusnya. Tapi mampu mengubah sejarah dalam waktu yang sangat singkat. Dan itu tidak mungkin tanpa upaya-upaya yang mampu menarik hati manusia. Nah, makanya laqad amdo sallallahu alaihi wasallam salah satu aman min umri da'watihi ila Allah wa jihadi fisabilihi wa huwa yuqatibul qul. 13 tahun Nabi itu murni hanya berdakwah. Dan Nabi menghadapi kebencian, menghadapi permusuhan, intimidasi, ya, semuanya menggunakan bimazidin minasyafaqati warahmati, dengan kasih sayang dan rahmat. Bahkan sekedar mendoakan keburukan pun Nabi tidak mau. Ingat kisah ketika Nabi di Taif ditolak, dilempari batu, malaikat menawarkan untuk menyarankan kepada Nabi untuk mendoakan buruk kepada orang Taif itu agar dibalik buminya oleh Allah sebagaimana kaumnya Nabi Lut, tapi Nabi tidak mau. Bahkan akhirnya Nabi berdoanya adalah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. Beri hidayah kepada kaummu karena mereka orang yang tidak. Bahkan ketika Nabi itu punya kesempatan untuk melakukan balas dendam. Jadi setelah Nabi hijrah ke Madinah, lalu kemudian melewati masa-masa penindasan yang luar biasa di Mekah, akhirnya bisa kembali ke Mekah dalam keadaan menang. Artinya orang Quraisy ini sudah mengalah lah, nyerah. Ada sahabat yang disebut namanya sebagai Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah berteriak, hada yaumul malhamah, ini hari pembalasan, hari pembantaian. Orang-orang yang selama 13 tahun menyiksa kita, menghina kita, sekarang mereka berada di bawah bayang-bayang pedang kita. Mereka sudah kalah. Sekarang waktunya pembalasan. Tapi Nabi tidak mau. Nabi marah waktu itu. Dan Nabi berteriak,
bahwa hadza yaumul marhamah. Ini adalah hari kasih sayang. Nggak gampang melakukan itu. Kalian kalau disakiti orang, yang ada di pikirannya apa? Balas dendam. Nafsu manusia pasti begitu. Sebisa mungkin balas dendam sekejam-kejamnya. Manusia kan begitu. Tapi karena bimbingan wahyu dan ajaran luhur Islam mengajarkan orang untuk memberi maaf, mengasihi seluruh manusia, maka Nabi mengatakan ini adalah hari kasih sayang. Nggak gampang. Tidak mudah sama sekali. Memaafkan orang yang selama bertahun-tahun itu menyakiti kita. Dan memaafkan itu lebih susah lagi adalah ketika kita mampu membalas. Kamu disakiti, misalnya disakiti sama orang. Kamu nggak mampu membalas, lalu memaafkan, itu lebih gampang. Misalnya, siapa misalnya, urusan sama siapa misalnya. Orang lebih kuat lah, kalau berantem kamu mesti kalah. Lalu kemudian kamu memaafkan dia, itu lebih gampang daripada memaafkan pada saat kita mampu membalas. Misalnya kemudian perjalanan hidup membuat kita lebih kuat dari orang yang menyakiti kita. Dan kemudian rasanya kan pasti ingin membalas. Jadi apa namanya? Yang dalam bahasa adalah al-afwa indal qudrah. Memaafkan ketika mampu membalas. Kalau nggak mampu membalas lalu memaafkan itu biasa. Memang nggak mampu membalas terus nggak membalas ya biasa. Misalnya mungkin kita urusan sama tentara, misalnya tentaranya pegang senjata, kita nggak membalas kejahatannya tentara itu, ya memang kita kalah, nggak mampu membalas itu. Tapi misalnya kemudian ternyata misalnya kita tiba-tiba jadi presiden misalnya, atau jadi menteri pertahanan, menjadi atasannya tentara tadi, rasanya pasti pengen membalas. Jadi memaafkan ketika berkuasa itu lebih susah. Ya. Dan Nabi melakukan itu. Ketika Nabi dulu ditindas di Mekah, datang sebagai pemenang yang mampu melakukan balas dendam, Nabi memaafkan. Itu lebih susah. Gitu ya. Jadi dakwah Nabi berbeda dengan beberapa ormas hari inilah yang menyimpang karena serba menggunakan kekerasan, sedikit-sedikit kekerasan. Itu bukan membawa keuntungan bagi Islam, itu mencoreng nama baik Islam. Nabi dulu berhasil itu bukan karena arogan. Nabi dulu berhasil bukan karena sok kuasa. Itu. Nabi dulu berhasil ya karena memberi maaf, memberikan teladan yang luhur. Mungkin terkesan lembek hal-hal begini. Islam jadi lembek banget ajaran kayak gini. Tapi kelembutan itu yang nyatanya membuat berhasil. Di mana pesan Al-Quran disuruh keras itu di mana? Dalam pesan Al-Quran, fakula lahu qawlan layyina. Katakan dengan perkataan yang lembut. Yang dihadapi Fir'aun loh. Orang yang sangat kasar, yang sangat keras, yang sangat sombong, disuruh untuk lembut. Lalu kepada Nabi, walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kamu keras ya, kamu jadi ekstrim, radikal, teror apalagi, lam faddu min hawlik, orang mesti akan lari. Nggak ada orang kemudian masuk Islam karena anarkisme, karena radikalisme, karena terorisme. Nggak ada. Banyak orang murtad, iya. Kita di Jakarta ini mungkin ketemu dengan tipe-tipe orang yang gitu. Orang yang saya punya ngerti tahu beberapa orang yang kayak gitu. Ada yang tadinya keluarga taat beragama lah. Tapi kemudian sudah nggak mau beragama lagi. Ada yang lulusan pesantren, ya karena kecewa dengan sikap sebagian orang Islam yang seperti itu. Nah lalu kemudian bahkan sebetulnya jihad itu adalah
Lalu kemudian bagaimana dengan perangnya Nabi? Perangnya Nabi itu ya sama seperti perang negara yang ada hari ini. Mempertahankan diri, mempertahankan wilayah. Makanya Nabi itu baru perang kapan? Ketika di Madinah. Kenapa? Karena di Madinah Nabi punya wilayah yang harus dipertahankan. Ketika di Mekah Nabi nggak pernah berperang. Karena memang tidak ada yang harus dipertahankan. Nah, dan jihad itu adalah membawa kemaslahatan, bukan untuk mafsadah. Dan jihad itu ya karena apa namanya, eh, karena ancaman, bukan karena semata-mata kekafiran orang lain. Buktinya apa? Di sini ditulis, yaitu bukti bahwa Nabi itu memerangi orang bukan karena kekafirannya, tapi karena perilaku serangannya kepada eh, wilayah Nabi. Itu adalah Nabi melarang, ketika berperang itu Nabi melarang membunuh budak, melarang membunuh perempuan, melarang membunuh orang tua, melarang membunuh anak-anak, melarang membunuh pemuka agama, melarang membunuh orang sipil yang tidak terlibat dalam peperangan. Itu menunjukkan bahwa yang diperangi bukan karena kafirnya. Kalau karena kafirnya, itu kafir semua. Perempuan kafir nggak? Pemuka agamanya pendeta misalnya. Atau apa? Biksu misalnya. Kafir nggak? Kafir. Karena kalau mereka diperangi karena kekafirannya, kafir semua, itu habisi aja semuanya. Tapi bukan itu. Paham nggak kalian sampai sini? Bahwa Nabi itu memerangi bukan karena kekafirannya. Kalau karena kekafirannya nggak usah dipilih-pilih, semua yang kafir dibunuh aja semua. Tapi Nabi itu pesannya memerangi hanya orang yang menyerang kita. Itu menunjukkan bahwa misinya adalah pertahanan, membela diri. Itu yang harus dipahami oleh orang Islam. Jangan semata-mata seperti beberapa orang, ya. Nah, semata-mata hanya kafir, bahkan nggak jelas apa-apa, tiba-tiba ngebom di Bali. Orang di Bali yang tukang ojeknya orang dari Lamongan, orang dari apa namanya, dari mana-mana ya, itu kan orang Islam. Supir-supir orang Islam, banyak korban bom Bali orang-orang Islam sendiri. Bahkan kalaupun orang kafir, itu orang kafir salahnya apa? Orang kafir yang tidak terlibat peperangan sama sekali dengan kita. Kalau ngebomnya di Israel lain lagi, monggo silahkan, itu memang udah harbi kalau itu. Jadi begitu juga salah satu bentuk aktivitas organisasi adalah dakwatu ahlil bidah ila rujuk ilal haq, mengajak orang-orang yang menyimpang untuk kembali kepada kebenaran. Orang liberal misalnya yang tidak percaya dengan sholat apa ya, puasa, kemudian kita ajak kembali kepada kebenaran, itu bagian dari agenda gerakan keislaman itu seperti itu. Termasuk yang ekstrim juga sama ya. Orang-orang radikal kita ajak kembali kepada Islam yang wasatiyah, itu juga bagian dari gerakan keislaman. Sekarang bab yang baru, halaman 47, Al-Babur Rabi', fi bayani mawaqifil Islam min al-ahzab al-islamiyati wa amaliyah, tentang partai. Ya. Ini sudah pernah kita bahas sebetulnya. Partai itu seperti apa, sama sebetulnya ya, bahwa partai itu ya tujuannya adalah untuk sebagai wasilah, sama seperti organisasi. Ormas apa, partai keislaman itu seperti ormas keislaman juga tujuannya. Nah, lalu kemudian eh, ada beberapa yang pernah dibahas ya. Politik, sebelum itu mungkin di sini ada perkataannya Ibnu Aqil. Politik ini sebenarnya apa? Partai ya, partai
Partai kan politik, partai keislaman politik. Politik itu sebetulnya apa? Politik itu adalah maka nafi alan. Yakunu ma'ahun nas aqrabu ila shalah wa ab'adu 'anil fasad wa illam yadh'ur rasul wala nazala bihi wahyu. Politik itu ya sesuatu yang mendatangkan maslahat untuk masyarakat, untuk manusia, menjauhkan manusia dari mafsadah. Meskipun tidak diperintahkan oleh Nabi dan tidak turun melalui wahyu. Intinya politik itu ya berjuang untuk kemaslahatan. Itu aja gampangnya. Ya, apa? Politik itu berjuang untuk kemaslahatan. Gampangnya itu aja. Meskipun tidak ada Al-Qur'annya, tidak ada hadisnya. Bikin partai ada Al-Quran, ada hadisnya enggak? Perintah mendirikan partai? Enggak ada. Makanya kalau orang Wahabi yang saklek pasti mengatakan partai enggak boleh hukumnya haram. Organisasi tidak boleh hukumnya haram karena tidak dilakukan oleh Nabi. Pasti begitu. Banyak kalau kamu lihat, banyak orang Salafi, Wahabi yang masih berkeyakinan seperti itu. Partai hukumnya haram, organisasi hukumnya haram karena tidak dilakukan oleh Nabi. Padahal para ulama, ini Ibnu Aqil ini ulama zaman lama ya, dan biasa, dan itu mazhabnya Hambali ya, dan beliau mengatakan ini menukil perkataannya Ibnu Qayyim ya, bahwa politik itu ya kemaslahatan. Makanya kaidah itu mengatakan kaidah yang harus kalian hafal. Haitsu ma wujidatil maslahah fasamma syar'ullah. Itu harus dicatat. Haitsu ma wujidatil maslahah fasamma syar'ullah. Dimanapun ada kemaslahatan, disitulah syariat Allah. Pokoknya dimanapun ada kemaslahatan, maka disitulah ada syariat Allah. Gampangnya itu saja. Agama ya kemaslahatan. Agama itu tujuannya adalah mewujudkan kemaslahatan. Dimanapun ada maslahat, maka disitulah syariat Allah. Itu. Misalnya apa? Sistem BPJS itu gimana? Mendatangkan maslahat apa tidak? Selama itu mendatangkan maslahat, berarti disitulah syariat. Pemerintah kok misalnya membatasi penggunaan media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Selama itu mendatangkan maslahat, maka itu adalah syariat. Selama maslahatnya ada, maka disitulah terdapat syariat. Jadi jangan sempit-sempit memaknai syariat itu harus ada Al-Qur'annya, harus ada hadisnya. Banyak karena tujuan utamanya, prinsipnya syariat itu untuk kemaslahatan, maka dimanapun ada kemaslahatan, disitulah syariat Allah. Lampu merah ini sesuai syariat apa enggak? Ya, lampu merah mengatur ketertiban jalan. Enggak ada lampu merah tabrak-tabrakan, mobil tabrakan, motor tabrakan. Maka lampu merah itu adalah syariat. Itu harus diingat-ingat agar syariat itu tetap relevan dan terasa manfaatnya. Kalau syariat itu dibatasi hanya pada persoalan-persoalan tertentu, apalagi kalau dengar syariat langsung yang terbesit hukuman cambuk, hukuman rajam, potong tangan, wah bahaya sekali ketika orang memahami syariat itu hanya hal-hal yang menakutkan. Paham nggak? Itu harus disadari bahwa jangan sampai syariat itu hanya dipahami yang begitu-begitu. Bahwa ketika kita tertib di jalan, tertib di lampu merah, pakai helm, itu syariat. Karena itu untuk kemaslahatan. Nggak pakai helm kalau jatuh fatal, ya, misalnya. Dan betapa luasnya maslahat. Misalnya, enggak hanya yang diharamkan, bukan hanya minuman khamr, ya, tapi mengkonsumsi gula yang berlebihan, itu juga melanggar syariat. Gitu. Karena itu menimbulkan diabetes. Itu juga melanggar syariat. Karena itu Al-Quran mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan sekali-kali kamu membawa dirimu pada kehancuran.
Jadi syariat itu jangan dipahami sempit, ya gitu. Ya benar, banyak orang, saya cerita kondisi yang benar-benar terjadi di masyarakat. Banyak orang yang ketika apa namanya mendengar kata syariat, pertama yang terbesit dalam pikirannya adalah cambuk, potong tangan, rajam, itu bahaya. Jadi kesannya syariat itu menakutkan. Padahal syariat itu indah. Islam ini agama yang sangat indah sekali. Dan isinya adalah kemaslahatan, menjauhi kemafsadatan. Tugasnya partai Islam itu apa? Wa amalul ahzab al-islamiyatil muhimmi ilqa'u tawjihati wal irsyadati wal bayanati haula syariati. Tentu tujuan partai, fungsi partai keislaman itu salah satunya adalah memperjuangkan aspirasi umat. Misalnya kalau sekarang memperjuangkan pendidikan pesantren. Itu tugas dari partai keislaman. Misalnya. Lalu kemudian ar-riqabah wal isyraf ala amalid daulah, memberikan pengawasan, memberikan kritik kepada pemerintah, wa taujihin nasihat lazimah, memberikan nasihat, itu tugasnya partai. Sayang yang begini ini sudah nggak berlaku, ya. Karena sekarang itu DPR ini sudah nggak punya fungsi sebagai penyeimbang. Karena sekarang korupsinya sudah merata di mana-mana. Hampir semua partai melakukan korupsi. Akhirnya fungsi pengawasan tidak ada. Sekarang kalian lihat, sekarang ini posisi pemerintahan kan ugal-ugalan. Mengelola pemerintah ini belum ugal-ugalan. Dan ada nggak partai yang berani bersuara meluruskan sikap pemerintah saat ini? Nggak ada. PDI katanya mau oposisi, itu juga nggak terjadi. Padahal salah satu tugas partai itu adalah memberikan pengawasan, kontrol, kritik, nasihat kepada pemerintah. Dan kalau ada yang bengkok-bengkok, ya takwim wajiro isi daulah, presidennya miring-miring harus diluruskan. Sekarang ini nggak terjadi. Kelola negara benar-benar ugal-ugalan, dan karena semua kebahagiaan korupsinya, akhirnya nggak ada yang mau meluruskan. Ini realitas yang terjadi sekarang. Bahkan mahasiswa pun nggak ada sekarang. Nggak partai, nggak ormas, nggak mahasiswa, nggak ada yang berani bersuara sekarang. Meluruskan kerusakan-kerusakan yang ada. Karena itu sebetulnya partai ketika memilih calon anggota DPR, DPD itu harus sangat selektif. Ya. Di sini diterangkan itu harus memenuhi syarat kepemimpinan. Tapi sekarang yang terjadi kan nggak begitu. Sekarang yang terjadi adalah orang bisa nyalon anggota DPR kalau dia mampu membayar mahar kepada partai dan mampu membayar biaya kampanye, mampu menyediakan dana untuk money politik. Itu yang sekarang terjadi. Emang agak susah, tapi ya itu tadi, seminimal mungkin adalah yang bisa kita lakukan adalah yang disebut sebagai ingkar bil qalbi. Karena sekarang ini sulit. Wa yahrumu ala fardin min afradi jama'atil muslimin ay yadhumma ila hizbin li hizbin ilmani. Lalu kemudian juga nah, ya tentu ketika ada satu partai keislaman, hukumnya wajib memberikan dukungan itu. Misalnya sekarang ada PKB, misalnya P3. Kok kamu lebih memilih PDI? Itu bisa jadi hukumnya haram. Karena atau Gerindra, karena apa namanya, ketika ada saluran yang lebih sesuai, lebih mendekati kemaslahatan,
kemudian memilih yang lain, maka bisa jadi hukumnya haram. Tapi meskipun begitu, partainya, tapi kalau perorangannya, bahkan non-muslim pun boleh. Fayajuzu li ghairil muslimin tawalli a'dha diwan at-tanfidh fihi. Jadi meskipun yang paling penting adalah platform partai, agenda partainya itu jelas. Ya. Bahwa misalnya pelaksananya ada pelaksana-pelaksana yang non-muslim itu tidak masalah. Bahkan di zamannya Sayyidina Umar pun administrator ya, tenaga administrasi Sayyidina Umar. Kalau sekarang mungkin menteri lah ya. Itu yang non-muslim juga ada. Jadi itu nggak dilarang. Bahkan ditulis dalam kitab Ahkamus Sultaniyah karya Imam Mawardi, itu ada mishtiratil Islam fi wizarati tanfid. Tidak harus pelaksana tugas kementerian, tidak harus Islam. Non muslim pun boleh terbuka. Nah, lalu kemudian masalah demokrasi. Demokrasi ini banyak sekali juga ditentang oleh beberapa orang ya, karena menganggap bahwa demokrasi itu dari barat. Padahal nggak sepenuhnya demikian. Kenapa? Memang betul bahwa istilah demokrasi itu dari barat, tapi isinya kan tergantung bagaimana demokrasi itu. Demokrasi sendiri itu di satu tempat dan tempat yang lain itu pemaknaannya bisa berbeda. Karena demokrasi itu kan macam-macam. Demokrasinya Prancis sama Amerika misalnya itu beda. Atau demokrasinya negara masing-masing negara beda-beda lah dalam hal penerapan demokrasi. Sama seperti sekuler. Sekuler itu nggak bisa kita pukul rata. Sekuler itu haram. Nggak mesti begitu. Sekuler yang bagaimana dulu? Jadi ketika kita mau menghukumi sesuatu, kita harus tahu dulu detail sesuatu itu. Misalnya gini, sekuler yang ada di Amerika, pemisahan antara urusan agama dan negara, itu justru menjamin kebebasan beragama. Karena apa? Ketika agama dan dipisahkan dengan negara dalam konteks sekulernya Amerika, maka orang sholat bebas. Negara nggak berhak mengatur orang sholat. Mau sholat di mall boleh, mau sholat di tempat manapun boleh, karena negara nggak berhak mengatur. Mau pakai jilbab, mau pakai cadar, boleh, nggak masalah. Itu dalam konteks sekuler dalam kasus Amerika. Tapi misalnya bisa berbeda dengan eh, sekuler di beberapa negara Eropa, itu justru sebaliknya. Agama dan negara dipisahkan itu, agama tidak boleh tampil di ruang publik. Jadi menggunakan menara di tempat ibadah, di ruangan umum, itu nggak boleh. Speaker keluar masjid, itu nggak boleh. Beda nggak penerapannya tadi? Sekuler aja beda. Terminologi sekuler di Amerika dan di Eropa itu beda. Gitu. Jadi harus dipahami dulu. Demokrasi juga begitu. Demokrasinya Indonesia dan demokrasinya Amerika itu juga beda. Kita menggunakan istilahnya saja, tetapi pada dasarnya esensi daripada demokrasi itu kan akarnya ada dalam Islam, yaitu musyawarah, syuro. Musyawarah itu kan melibatkan beberapa orang. Demokrasi itu bisa misalnya pemilihan presiden melalui parlemen, melalui anggota DPR, seperti yang pernah terjadi di masa lalu ya, di Orde Baru, dan sampai pertama kali dipilih secara langsung kan zaman SBY. Gus Dur kalian mungkin belum dewasa ya. Waktu Gus Dur kan orang nggak milih secara langsung, dipilih oleh DPR. Soeharto dulu dipilih. Jadi itu kan syuro sebenarnya. Yang kalau dalam zaman dulu itu disebut sebagai ahlul halli wal aqd. Nah,
Karena itu di sini penulis kitab ini itu sampai mengatakan bahwa menolak demokrasi itu hukumnya haram. Kenapa? Karena ma'annahu la yujadu litawliyati ra'isi daulati ilal manhajir demokrati. Pertama begini, kenapa menolak demokrasi itu hukumnya haram? Pertama, karena menunjuk seorang pemimpin negara itu hukumnya wajib. Menunjuk seorang pemimpin negara itu hukumnya apa? Wajib. Nggak boleh dalam satu negara tidak ada pemimpinnya. Bahkan Nabi itu mengatakan kalau kita kumpul bertiga, itu saja sudah harus ada pemimpinnya di antara ketiga orang itu. Apalagi dalam satu negara. Maka hukumnya menunjuk seorang kepala pemerintah itu hukumnya wajib. Pemimpin itu hukumnya wajib. Makanya ketika Nabi wafat, yang dipikirkan oleh para sahabat adalah menunjuk penggantinya Nabi. Kenapa? Jangan sampai lewat satu malam dan kemudian tanpa ada pemimpin. Nah sekarang menunjuk pemimpin itu hukumnya wajib. Nah sekarang tidak ada jalan lain dalam pemilihan presiden di Indonesia ini kecuali menggunakan mekanisme demokrasi. Sehingga menolak demokrasi itu hukumnya haram. Sementara Al-Quran maupun hadis nggak ada yang melarang. Jadi sesuatu itu selama tidak ada larangannya maka hukumnya boleh. Al-aslu fil muamalati al-ibah. Itu. Jadi selama Al-Quran nggak mengatakan bahwa demokrat atau hadis tidak mengatakan demokrasi haram, maka hukumnya boleh. Dan status boleh itu bisa meningkat menjadi wajib manakala sesuatu kebaikan tidak mungkin dicapai tanpa hal tersebut. Suatu kewajiban tidak mungkin dicapai tanpa hal tersebut, maka hukumnya menjadi wajib. Lil wasail hukmul maqasid. Makanya menolak demokrasi itu hukumnya haram. Sekarang ini banyak teman-teman, banyak orang Islam yang mengatakan bahwa demokrasi itu syirik. Semata-mata hanya karena istilah demokrasi itu katanya berasal dari Yunani. Padahal kalau kamu mau sebut ini sistem musyawarah juga nggak masalah. Ini sistem syuro. Sama aja. Ayat kaidah mengatakan al-ibrah bil jauhar la bil madhar. Yang inti itu adalah yang dihitung, yang harus diperhatikan, yang harus dijadikan penekanan itu adalah isinya, substansinya, bukan bungkusnya. Itu. Bahkan misalnya gini, para ulama itu mengatakan ada orang yang mempersoalkan istilah jizyah bagi orang non-muslim. Orang non-muslim itu mempunyai keharusan apa? Membayar jizyah. Dan katanya itu menyinggung. Kenapa harus orang non-muslim harus membayar jizyah? Jawaban para ulama adalah ya karena orang Islam sudah harus membayar zakat. Saya ulangi sekali lagi. Orang non-muslim hidup di wilayah pemerintahan muslim itu harus membayar jizyah, yang disebut jizyah. Ada yang tanya, kenapa orang non-muslim harus membayar jizyah? Ya karena orang Islam sudah membayar zakat. Kalau misalnya orang non-muslim mau menggunakan istilah zakat juga, itu juga tidak masalah. Itu. Jadi sebenarnya Islam ini nggak terlalu rempong lah kalau bahasa dengan masalah istilah. Itu. Kalau misalnya orang tidak mau dengan istilah demokrasi, sebut saja dengan syuro. Esensinya sama. Bahkan tadi ketika itu menjadi satu-satunya mekanisme mewujudkan kewajiban memilih pemimpin menggunakan mekanisme demokrasi, maka menolak demokrasi itu hukumnya haram. Ini saya kira poin yang penting sekali karena banyak yang gamang ketika dihadapkan pada istilah bahwa demokrasi itu kufur. Lalu kemudian ada yang mengkritik bahwa penggunaan partai politik itu
menjadikan menjadikan agama sebagai alat politik. Jawaban kitab ini adalah apa? Justru harus dibalik, yaitu ittakhadna siyasata alatan lid-din. Bukan menggunakan agama untuk kepentingan politik, tapi menggunakan politik untuk kepentingan. Itu poin yang penting, saya itu juga poin yang penting. Jadi bukan menggunakan agama untuk kepentingan politik, tapi menggunakan politik untuk kepentingan agama. Itu dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena yang pertama itu salah. Ketika menggunakan agama untuk kepentingan politik itu salah. Kamu hanya pengen kekuasaan, pengen jabatannya, pengen hartanya, terus kamu keluar-keluar pakai ayat. Kamu pakai ayat itu untuk kepentingan politik nafsu dunia kamu, haram hukum. Ya. Menggunakan kepentingan duniawi dengan menggunakan agama. Yang benar gimana? Yaitu sebaliknya, menggunakan politik untuk kepentingan agama. Kamu masuk ke politik, lalu kemudian di sana kamu berjuang untuk amar ma'ruf nahi mungkar, itu yang benar. Kamu jadi bupati, niat saya mau jadi bupati, niatnya saya mau menutup tempat perjudian, mau menutup lokalisasi, mau memberantas korupsi untuk kepentingan agama. Itu karpet merah. Menggunakan politik untuk kepentingan agama. Tapi kalau kamu misalnya sebaliknya, saya mau kampanye di pesantren, saya mau memanfaatkan kiai, mau memanfaatkan partai Islam, mau memanfaatkan ayat-ayat hadis supaya saya bisa berkuasa. Kalau saya berkuasa, saya bisa dapat proyek ini, bisa dapat jabatan begini, dihormati orang. Ini yang keblinger. Bisa bedakan nggak kalian antara dua hal ini? Jadi tidak menggunakan agama untuk kepentingan politik, tapi menggunakan politik untuk kepentingan agama. Itu dua hal yang berbeda yang kadang-kadang banyak orang tidak mampu membedakan. Dan ke politik itu memang mau tidak mau harus dilakukan. Makanya sampai ada yang ulama berfatwa bahwa golput pun itu hukumnya haram. Gitu. Karena di saat ada kesempatan untuk membuat satu kebaikan, membuat perubahan yang baik di tengah masyarakat dengan memilih orang yang baik, kalau kemudian kamu nggak gunakan kesempatan itu menyia-nyiakan amanah. Misalnya kamu punya kesempatan memilih si A yang orang soleh mencalonkan diri, lalu kamu golput, itu kamu menyia-nyiakan amanah yang ada. Akhirnya yang terpilih orang fasik misalnya. Kan sekarang itu yang terjadi begitu ya, banyak para tokoh agama itu yang udah apatis, malah sama aja, malah nyoblos gunanya apa? Padahal itu adalah bentuk penyia-nyiaan amanah. Kalau dia gunakan hak pilihnya untuk memilih orang yang tepat, bisa jadi akan ada perubahan yang baik. Dan politik itu adalah alatun li'izil Islam wal muslimin biduni unfin wa silahin wa tashilil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Politik itu sebagai jalan untuk kemuliaan Islam dan umat Islam tanpa menggunakan kekerasan. Sekarang kalau kita itu kan ketika memperjuangkan satu agenda kita, jalannya mesti ada dua. Kalau nggak kekerasan, kalau nggak damai dengan cara damai, ya dengan cara kekerasan. Dua hal. Kalau mau menggunakan kekerasan, misalnya kudeta, revolusi itu kekerasan. Tapi ada jalan yang merupakan jalan damai, yaitu jalan konstitusi, yaitu jalan politik.
bisa membuat perbaikan tanpa harus menggunakan kekerasan. Ya. Penyelesaiannya menggunakan mekanisme politik, bukan mekanisme senjata. Jadi penting sekali sebetulnya politik ini. Tanpa kekerasan, tanpa senjata, dan mempermudah amar ma'ruf nahi mungkar menggunakan otoritas. Ya. Pernah dicontohkan di sini, kalau misalnya kita hanya mengandalkan ceramah untuk menutup satu tempat perjudian atau lokalisasi, mungkin butuh bertahun-tahun, 50 tahun mungkin belum tentu beres. Ceramah terus, zina hukumnya haram, judi hukumnya haram, 50 tahun mungkin belum tentu beres. Karena yang datang ke pengajian juga bukan orang yang melakukan kemungkaran itu. Tapi sebaliknya, dengan menjadi penguasa, dengan satu tanda tangan, semalam beres. Tanda tangan bupati, besoknya polisi, tentara, satpol PP, kejaksaan, semuanya turun, lokalisasi itu ditutup. Contohnya yang pernah dilakukan siapa? Menutup lokalisasi. Wali Kota Surabaya, Bu Risma dulu. Ada lokalisasi terbesar di Asia Tenggara. Namanya apa ya dulu ya? Doli. Doli. Gang Doli di Surabaya. Ya bagus kalau nggak pernah dengar. Dulu di Surabaya itu ada namanya Gang Doli. Doli ini sebenarnya nama orang Belanda. Tapi karena itu tempat itu, ya saya juga belum pernah lihat tempatnya. Eh, Satu gang itu mungkin panjang sekali, isinya apa namanya? Isinya ya perempuan dipamerkan untuk kepentingan lokalisasi itu, dan katanya itu terbesar di Asia Tenggara. Bu Risma perempuan yang nggak sekuat laki-laki mungkin, tapi karena dia menjadi wali kota, dia tanda tangan tutup itu. Doli itu ulama ceramah berbusa-busa mungkin nggak efektif, tapi dengan menjadi penguasa ini yang disebut sebagai menggunakan politik untuk kepentingan agama. Jangan sebaliknya. Ya kalau politik kampanye dalil Allah Ta'ala, Allah Rasulullah, habis itu ternyata jadi anggota DPR korupsi. Nah gitu. Penting juga adalah persatuan. Ya. Jangan sampai partai keislaman ini sebetulnya juga jangan sampai terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak maka suaranya menjadi lemah. Akhirnya kayak sekarang. Kayak sekarang ini banyak partai keislaman nggak lolos batas ambang batas minimal. Ya. Parliamentary threshold. Misalnya contohnya apa? P3. P3 itu sekarang nggak ada DPR-nya di Senayan. Karena partai kecil, nggak sampai suaranya. Gitu. Ada beberapa partai yang lain juga. Itu karena tidak bersatu. Padahal mungkin kalau partai yang punya uh, apa namanya, partai yang bernuansa keislaman ini bersatu, mungkin suaranya akan lebih besar. Nah, itu saja saya kira ya. Uh, Intinya adalah bahwa ya organisasi partai ini adalah jalan untuk atau sarana untuk mewujudkan kemaslahatan. Bagaimanapun negara ini adalah negara yang harus kita jaga bersama-sama, kita kawal pembangunannya, harus kita cintai sebagai bagian dari hubbul waton minal iman. Jadi agama dan negara itu dalam satu tarikan nafas. Kita karena negara ini sudah memberi ruang kepada kita untuk menjalankan agama kita seleluasa mungkin dengan sangat mudah beragama di Indonesia, maka tempat kita beribadah ini di negara ini harus kita jaga. Dan ketika itu terjadi, maka
membela negara itu juga bagian daripada membela agama. Kayak menjaga masjid kita agar tetap bisa digunakan untuk sholat. Ketika kita menjaga masjid itu bagian daripada kita menjaga sholat kita. Menjaga negara juga begitu. Menjaga negara itu juga bagian daripada menjaga agama kita. Karena agama dan negara itu seperti kata Imam Ghazali itu seperti dua pasang mata atau seperti apa namanya dua wajah koin yang saling melengkapi atau seperti bangunan dan fondasi. Jadi apa namanya organisasi ini penting, kepedulian dengan politik itu juga penting selama orientasinya adalah kemaslahatan, ya. Bukan untuk kepentingan dunia. Itu saja saya kira mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang ingin disampaikan teman-teman? Silakan. Karena bisa bahwa akan disebutnya juga bahwa kadang pemimpin yang baik itu terlahir dari masyarakat yang baik, artinya masyarakat yang betul bagaimana sih seleksi itu. Tapi ini saya ibaratkan dalam ada 5 calon pemimpin, dan keempatnya ini itu ada yang nyogok lah, ada yang ngasih uang seragam pajak kepada yang menang. Di sisi lain satu orang, dia itu bisa kita nilai dia ini orang alim, orang baik gitu, yang tidak sebenarnya mengerti betul bahwa yang dilakukan itu tidak baik, tapi dia memikirkan hal yang lain, bahwa kalau saya tidak mengikuti mereka ini, saya akan kalah. Gitu. Kalau saya tidak mengikuti, misalnya saya kasih duit, kasih apa, itu tidak baik. Jadi apakah boleh yang seperti itu? Jadi terpaksa ikut keluarin duit, terus bayar apa segala macam gitu. Oke, jadi apa namanya? Memang betul dikatakan dalam kitab ini bahwa, dan sebetulnya juga banyak ulama yang mengatakan itu, dan itu ada dasarnya di hadis bahwa pemerintah itu adalah cerminan rakyat. Jadi kalau pemerintahnya bermasalah, itu ya karena rakyatnya juga bermasalah. Masyarakat kitanya bermasalah. Kita lah, gak usah orang lain, kitanya ini bermasalah. Karena kalau ada pemimpin yang zolim, itu sebetulnya adalah balasan lah sebetulnya atas kezoliman yang kita lakukan. Jadi kalau kita ingin punya pemerintah yang bersih, itu sebetulnya kitanya harus bersih. Nah, yang susah tadi, ternyata masyarakat kita itu juga karena masyarakatnya korupnya masyarakat ya tadi, kalau nggak dikasih uang, nggak mau milih. Dan itu gak susah. Terus gini, sebenarnya antara pemerintah dan masyarakat itu kan timbal balik. Jadi misalnya gini, salah satu hal kenapa pejabat itu terpaksa harus korupsi, itu karena sering dimintain proposal. Jadi gini, orang jadi bupati misalnya DPR, gaji sebenarnya bupati itu berapa sih? Kan nggak banyak sebenarnya. Berapa misalnya gaji bupati itu? Misalnya, malah mungkin kalau gaji pokoknya nggak nyampe segitu. Tapi kalau dengan operasional lain-lain lah mungkin. Misalnya katakan 30 juta misalnya. Ya. Tapi ada orang ngajukan proposal untuk bahkan misalnya ya, katakan proposalnya sebenarnya baik lah. Untuk khitanan massal misalnya. Itu ngajukan proposalnya 50 juta. Gimana caranya coba Bupati DPR misalnya memenuhi permintaan masyarakat yang begitu?
Terpaksa kan harus korupsi akhirnya. Motong anggaran jalan, motong anggaran jembatan. Udah ini buat masyarakat. Ya gimana? Kalau nggak ngasih nanti dibilang pelit. Kalau nggak ngasih nanti nggak dipilih lagi. Akhirnya terpaksa korupsi. Itu ya. Rakyat dan pemerintah itu sebenarnya timbal balik. Kenapa pemerintahnya sekarang seperti ini? Ya karena ternyata semua menikmati korupsi ini. MBG ini kan merata udah. Semuanya terlibat dalam satu skema korupsi yang sistematis. Nah, jadi pemerintah itu adalah cerminan rakyatnya. Kalau kita mau baik, ya kalau pemerintah kita mau baik, kitanya harus baik. Lalu pertanyaan yang kedua itu tadi adalah ya memang suatu hal yang sangat realistis di tengah kehidupan politik kita sekarang. Sekarang itu money politik itu sudah menjadi satu cacat di dalam sistem politik kita. Politik politik kita ini sangat mahal. Orang kalau mau nyalon tuh biayanya tinggi sekali. Kamu kalau mau nyalon anggota DPR RI di Jakarta, di Jabodetabek ini, mungkin setidaknya 100 M. Nggak usah itu orang di kampung mau nyalon kepala desa aja sekarang sudah M. Sudah nilai angkanya sudah M. Nggak tahu di kampung kalian. Orang mau nyalon kepala desa sekarang tuh bisa 2 M, 3 M. Itu di desa yang kecil. Itu segitu. Politik kita tuh sangat mahal. Dan mau tidak mau ketika mencalonkan dengan biaya yang sangat mahal, maka apa? Ketika menang ya harus gimana caranya bisa balik modal. Apakah hanya cukup balik modal? Nggak mau. Yang modalin mesti nggak mau kalau hanya balik modal. Buat apa? Taruh di deposit, uangnya iya bertambah sendiri. Kalau cuma balik modal doang, pasti kan nyari untung. Proyek jalan, nilainya 100 juta, potong ini, potong ini, potong ini, tinggal 30 juta paling yang dikerjakan. MBG satu porsi 15.000, yang nyampe ke anak paling yang dimasak 5.000, dan itu sehari 1 triliun, satu hari 1 triliun. Ada anggaran macam-macam, demi sepatu, ada anggaran kaos kaki, ada macam-macam, ada anggaran sepeda motor listrik, koperasi merah putih, koperasinya belum ada, truknya udah datang, puluhan ribu, ya. Barang-barangnya ambil dari Indomaret. Buat apa ada koperasi kalau barang-barangnya ambil dari Indomaret? Dilaporkan ke Prabowo, gas melon harganya 16.000. Mana ada gas melon 16.000? Yang ada mungkin di Sulteng, di NTB 50.000 mungkin gasnya. Mana ada 16.000? Di depan Prabowo diceritakan gas. Dengan koperasi kita bisa kontrol harga gas, harganya 16.000. Beras 5.000 rupiah. Bohong semua. Nah, jadi apa namanya itu problem karena memang sistem politiknya mahal. Nah, sekarang bagaimana? Memang begini, dalam hal ini ada dua mazhab lah setidaknya. Bukan mazhab resmi ya, maksudnya ada dua pandangan lah. Ada orang yang memang tidak mau sama sekali dengan kompromi hal yang begitu. Gus Dur dulu termasuk orang yang melakukan. Dulu Gus Dur itu ketika mau dijatuhkan, itu dulu sebenarnya Gus Dur itu masih sangat bisa bertahan dulu ketika menjadi presiden. Satu, DPR sebenarnya permintaannya kalau tidak dijatuhkan nggak apa-apa, tapi harus berbagi kekuasaan. Menteri ininya buat partai Golkar dong, menteri ininya dari PDI, menteri ininya dari apa namanya, dari PKB,
misalnya. Itu selamat kalau mau berbagi kekuasaan kayak gitu, tapi nggak mau, Gus Dur nggak mau. Lah presiden kan saya yang berhak menentukan menterinya siapa aja. Yang kedua, ada pengusaha, akhirnya kan mau digulingkan di DPR. Kan dulu Gus Dur kan baik sama banyak orang. Ada pengusaha-pengusaha yang mau bantu. Udah Gus Dur, kami siapkan dana, kami bayar DPR. Nanti Gus Dur nggak akan jatuh. Boleh apa enggak? Tapi kata Gus Dur, kalau saya bayar DPR, bedanya apa saya dengan politisi lain? Kalau saya bayar juga, kata Gus Dur, bedanya apa saya dengan politisi lain? Gus Dur nggak mau. Dan ketika ada pendukungnya yang disebut pasukan berani mati itu, Gus Dur juga nggak mau. Nggak ada kekuasaan yang layak dipertahankan mati-matian. Mending jatuh daripada ada orang. Jadi Gus Dur mengundurkan diri. Gus Dur akhirnya mengundurkan diri. Tapi sampai sekarang, skandal yang dituduhkan kepada Gus Dur nggak pernah ada yang terbukti. Brunei Gate, katanya korupsi dari kasus Brunei, bantuan Brunei, lalu korupsi Bulog, nggak ada yang terbukti sampai sekarang. Itu yang pertama, memang ada orang yang lurus lah, nggak mau. Tapi juga ada yang realistis. Karena politik ini kan nggak bisa hitam putih, nggak bisa kaku. Di politik itu harus luas, ya kata yang mengatakan begitu ya. Jadi ketika nggak mungkin memenangkan pertarungan tanpa mengeluarkan biaya, ya terpaksa harus mengeluarkan biaya itu demi memperjuangkan haknya untuk dipilih. Misalnya ada orang sebenarnya layak, tapi kalau nggak bayar nggak akan dipilih. Maka bayar itu menjadi satu-satunya cara. Maka dalam hal ini ya bagian daripada mengambil haknya itu dalam kasus ini memberinya boleh, menerimanya tidak boleh. Sama kayak gini yang paling gampang itu. Ketika kita berurusan di pengadilan. Sekarang itu kan aparat penegak hukum mana yang murni? Hampir nggak ada. Semua tergantung uang kan. Misalnya di pengadilan. Kita sebenarnya misalnya benar, yakin benar. Tapi kalau nggak bayar, pasti akan kalah di pengadilan. Maka bayar itu adalah satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan hak kita. Atau kita mau bikin SIM sebagai warga negara Indonesia, matanya masih bisa melihat, nyetir motor, nyetir mobil bisa, berhak nggak dapat SIM? Itu hak kita untuk mendapatkan SIM. Tapi kenyataannya, kita datang untuk bikin SIM itu kalau nggak nyogok, nggak bakal bisa. Iya nggak? Mungkin yang bagian lalu lintas saja kalau ujian SIM di Indonesia nggak akan lolos. Karena sistemnya dibuat gitu. Maka dalam hal ini, karena satu-satunya cara mendapatkan hak kita itu hanya dengan menyogok, maka hukumnya boleh menyogok. Dalam kasus tidak ada cara lain ya. Tapi menerima sogokan itu mutlak hukumnya haram. Tanpa alasan apapun, menerima sogokan itu mutlak hukumnya. Makanya banyak banyak kiai, kalau kiai yang benar menerima uang politik itu nggak mau. Menerima uang politik. Kalau konteksnya adalah money politik ya. Money politik itu memang jelas nih, kiai saya kasih uang, tapi pilih saya. Ya nggak mau, itu money politik. Risuah. Nah, jadi seperti itu. Dalam hal ini, memberinya itu bisa boleh. Dalam hal ketika kita tidak punya cara lain, kecuali dengan membayar itu, maka membayarnya hukumnya boleh. Tapi menerimanya itu mutlak tanpa alasan apapun. Yang namanya hakim berpengadilan terima duit itu mutlak hukumnya haram. Tapi kita orang yang mau diadili, kalau nggak membayar bisa kalah di pengadilan, maka membayar itu boleh hukumnya. Itu dalam fikih dibahas masalah seperti itu ya.
Sekian saya kira pembahasan malam hari ini sebagai wawasan sosial kita, wawasan politik kita tentang organisasi dan juga politik ya pengelolaan pemerintahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.